Saat sang mentor bicara, dunia balap diam mendengar. Ketika Emilio Alzamora buka suara, semua kepala di pedok menoleh. Sosok yang pernah menempa Marc Marquez kini memberikan pernyataan tajam soal generasi baru pembalap. Level mereka sekarang lebih tinggi dari era Marquez muda, tegasnya. Pernyataan ini bukan sekedar pujian biasa. Ini adalah sinyal keras bagi seluruh dunia bahwa gelombang pembalap muda tengah mengancam dominasi yang lama. Dan satu nama langsung terasa relevan di benak para fans Asia, Veda Ega Pratama. Pemuda 17 tahun asal Gunung Kidul, Indonesia, baru saja memastikan langkah besar menuju Moto3 2026 bersama Honda Tim Asia. Bukan lewat jalur keberuntungan, melainkan lewat prestasi keras. Runner-up Red Bull Rookies Cup 2025. Dalam sorotan yang kini diarahkan pada generasi muda, Veda menjadi simbol kebangkitan Asia di tengah tsunami talenta Eropa. Veda bukan lagi pendatang baru, dia ancaman baru. Jangan pernah sepelekan Veda Ega Pratama. Musim 2025, dia bukan hanya pembalap pendatang baru di Eropa. Ia menjelma jadi momok bagi rider-rider akademi besar seperti Brian Uriate, Hakim Danish, dan Casey O'Gorman. Runner-up Red Bull Rookies Cup bukan sekedar podium, itu pernyataan. Veda masuk ke radar para manajer tim, pencari bakat, dan bahkan media internasional. Dalam usianya yang belum genap 18 tahun, Veda menunjukkan kedewasaan strategi balap, pemahaman teknis, dan daya juang yang bikin kagum. Alzamora sendiri menyebut bahwa rider muda seperti Veda memiliki akses ke teknologi, pelatihan, dan jam terbang yang jauh lebih cepat dibanding generasi sebelumnya. Veda mewakili generasi yang tumbuh dengan sirkuit, bukan hanya berlatih di trek, tapi hidup dan berpikir seperti pembalap profesional sejak usia belia. Era baru dimulai di usia 13, bukan 20 lagi. Alzamora membeberkan fakta mencengangkan. Anak-anak usia 13-14 tahun kini sudah terbiasa menggeber motor 600 cc, melakukan simulasi balap profesional hingga berlatih strategi dengan data telemetri lengkap. Ini gila. Dulu pembalap usia segitu baru mengenal shifting. Sekarang mereka sudah bicara tentang kontrol traksi, grip ban, dan mapping ECU. Dan Veda Ega Pratama termasuk dalam generasi ini. Di saat pembalap era lalu butuh waktu panjang untuk adaptasi, Veda hanya perlu satu musim di Eropa untuk bikin dunia balap bergedik. Perkembangan teknologi, program pelatihan berbasis data, hingga tekanan dari sistem kejuaraan kini membentuk pembalap yang matang jauh sebelum waktunya. Moto3 2026 akan menjadi bukti apakah generasi ini hanya cepat secara teknis atau memang siap mental jadi legenda. Moto3 2026, arena para gladiator muda. Moto3 musim depan bukan sekedar musim biasa. Ini adalah arena para gladiator muda yang sudah terasah dari usia belia. Veda Ega Pratama akan turun dengan membawa bendera Indonesia, Honda Tim Asia, dan ekspektasi satu bangsa. Tapi lawan yang dihadapinya bukan kaleng-kaleng. Brian Uriarte, produk Akademi Alzamora sendiri, siap jadi rival utama. Ditambah dengan Kiles, O'Gorman, Luneta, hingga rookie brutal dari Junior GP. Ini bukan debut biasa, ini masuk ke hutan rimba. Dan di tengah kekacauan persaingan ini, mata dunia sedang mengukur. Apakah Veda hanya sensasi sesaat atau benar-benar layak naik ke kasta atas? Dan pertarungan ini bukan hanya soal kecepatan, tapi ketahanan mental, konsistensi, dan strategi musim penuh. Satu kesalahan kecil, karir bisa tergelincir. Di balik panggung, ada perang pembinaan. Apa yang tidak dilihat penonton? Perang senyap antar sistem pembinaan. Di satu sisi, Akademi Eropa seperti Junior GP dan Vertical Program mencetak talenta sejak usia sekolah dasar. Di sisi lain, Asia, lewat Honda Tim Asia dan Red Bull Rookies Cup, mulai bangkit membangun jalan ke MotoGP. Emilio Alzamora secara tidak langsung menyoroti ketimpangan ini, tapi sekaligus mengakui bahwa rider seperti Veda adalah anomali yang berhasil melawan sistem. Ia bukan produk Akademi Spanyol, bukan jebolan VR46, tapi ia bisa masuk dan bersaing. Ini sinyal kuat bahwa masa depan MotoGP tidak lagi eksklusif milik Eropa. Asia, lewat nama seperti Veda, mulai membuka babak baru. Dan Alzamora tahu, jika generasi ini terus berkembang, akan datang juara dunia dari luar pakem lama.
Veda versus Uriarte, duel yang disiapkan dari jauh hari. Ini bukan sekedar pertemuan dua pembalap muda, ini adalah duel antara dua filosofi pembinaan. Veda Ega Pratama, produk Asia yang menanjak lewat jalur AHRS, ATC, Junior GP, Rookies Cup. Lawannya, Brian Uriarte, murid dari Orbit Alzamora, didikan Spanyol yang ditempa sejak dini dalam sistem Eropa. Keduanya akan bertarung langsung di Moto3 2026, dan ini bukan kebetulan. Alzamora tahu betul siapa Veda. Mereka pernah bertemu di Red Bull Rookies Cup. Alzamora menyaksikan sendiri bagaimana Veda mengalahkan pembalap-pembalapnya. Dan tahun ini, dia sengaja menyiapkan Uriarte bukan hanya untuk menang, tapi untuk menjegal kebangkitan Asia. Rivalitas ini bisa jadi poros baru dalam drama Moto3 musim depan. Satu dari Asia, satu dari Eropa. Satu melawan sistem, satu dijaga sistem. Dan saat keduanya bertemu di lintasan, tidak ada ruang untuk kompromi. Ini bukan hanya soal siapa lebih cepat, tapi siapa lebih tahan tekanan sejarah. Talenta tak cukup. Alzamora ingatkan soal harga menjadi legenda. Di balik semua pujian yang Alzamora lontarkan, ada satu pesan serius. Bakat itu penting, tapi tidak akan cukup. Yang membedakan pembalap hebat dengan legenda adalah dedikasi dan pengorbanan, ucapnya. Dan kalimat itu terasa ditujukan untuk Veda. Dunia kini tahu siapa dia, tapi dunia juga ingin tahu seberapa besar dia siap meninggalkan zona nyaman. Apakah Veda siap kehilangan masa remajanya, mempertaruhkan kesehatannya, dan mengabaikan distraksi demi mengejar satu hal, kejayaan dunia balap motor? Marquez bisa jadi panutan, tapi juga jadi beban. Karena Alzamora tahu, tak semua anak muda mampu memikul tekanan jadi the next big thing. Jika Veda ingin naik ke Moto2, MotoGP, bahkan ke podium juara dunia, maka musim debut di Moto3 bukan tempat main aman. Ini momen pembuktian. Dan seperti Alzamora katakan, kesempatan datang hanya sekali. Kalau tidak siap, kamu akan dilupakan lebih cepat daripada kamu viral. Honda menaruh taruhan besar pada Veda. Bukan hanya fans yang menaruh harapan pada Veda. Honda, salah satu pabrikan terbesar dunia, telah menguncinya di Honda Team Asia. Ini taruhan besar. Mereka tahu, dari sekian banyak talenta Asia, hanya sedikit yang bisa tembus Moto3, dan hanya segelintir yang bisa bersinar. Veda adalah investasi jangka panjang. Tapi seperti semua investasi, Honda butuh hasil. Dan hasil itu harus mulai terlihat di musim pertamanya. Bukan berarti harus menang, tapi harus menunjukkan progres, konsistensi, dan kesiapan menjadi bintang. Honda pernah kecewa dengan rider yang cepat di Asia, tapi tenggelam di Eropa. Kali ini, mereka ingin membuktikan sebaliknya, bahwa rider dari Gunung Kidul bisa menaklukkan Jerez, Le Mans, dan Mugello, bahwa nama Indonesia bisa berdiri setara dengan Spanyol, Italia, dan Jepang di grid Moto3. Dan jika Veda gagal, konsekuensinya tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk masa depan pembinaan balap Asia. Jika sukses, Veda bisa jadi fenomena global. Veda Ega Pratama bukan sekadar pembalap Indonesia yang naik ke Moto3. Jika ia mampu menembus papan atas, ia bisa menjadi wajah baru MotoGP masa depan. Pikirkan ini, pembalap Asia Tenggara dengan akar motocross dibesarkan di Yogyakarta dan menembus kasta dunia hanya dalam waktu 3-4 tahun. Cerita seperti ini punya daya jual luar biasa. Sponsor global akan berebut, brand akan berlomba mengikat kontrak. Bahkan media luar seperti AS, Jepang, dan Spanyol akan membuka ruang liputan khusus untuknya. Ini bukan mimpi, ini realita jika Veda tampil konsisten, tampil beda, dan tampil berani. Di era TikTok, YouTube, dan Netflix, rider muda dengan cerita menarik bisa jadi viral dalam semalam. Dan jika Veda bisa mengalahkan nama-nama besar dari Eropa di lintasan, dunia akan menyadari talenta Asia bukan hanya ada, mereka mengancam dominasi yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Sinyal keras dari Alzamora, generasi baru sedang mengambil alih. Saat Emilio Alzamora berkata bahwa generasi baru lebih kuat dari era Marquez muda, dunia seakan berhenti sejenak. Ini bukan hanya nostalgia, ini peringatan. Dunia balap sedang berubah, pola latihan berubah, strategi balap berubah, bahkan definisi siapa yang layak masuk ke MotoGP ikut berubah. Veda Ega Pratama adalah bagian dari revolusi ini.
Di usianya yang masih remaja, ia sudah melintasi rute penuh jebakan. Dari AARS, ATC, Junior GP, hingga runner-up Rookies Cup. Dan kini ia berada di gerbang paling brutal dalam karirnya. Moto3 2026 bukan cuma debut, ini ujian hidup. Dan ketika seorang mentor legendaris seperti Alzamora mulai melirik, itu artinya satu hal, dunia sedang memperhatikan. Jika Veda berhasil, ia akan menulis ulang sejarah pembalap Indonesia. Jika gagal, ia akan jadi peringatan bagi talenta berikutnya. Tapi satu hal pasti, kesempatan ini tak akan datang dua kali. Veda harus menjawabnya dengan kecepatan, ketangguhan, dan keberanian.